Halo, nama saya Arsya Rajif Kajani. Dari kelas 10-4, hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa soal matematika. Oke, jadi soal yang pertama adalah 10 pangkat 15 per 10 pangkat 9. Oke, per itu tandanya dibagi ya. Jadi kita tulis dulu 10 pangkat 15 bagi 10 pangkat 9. Oke, eh, jika nominalnya sama, maka kita hanya jumlahin angka pangkatannya aja. Oke. Di sini kan ini dibagi ya, jadi kita cuman ngurangin angka pangkatannya. Kalau misalnya itu dikali, kita tambah. Sekarang kan dibagi, kita kurangin aja. Jadi 15 dikurang 9 sama dengan 6. Oke, nah kita udah dapet, jadi hasilnya 10 pangkat 6 ya. 6. 10 pangkat 6 tuh berapa? 10 pangkat 6 tuh sama dengan 1 juta. Nah, maka hasilnya adalah 1 juta. Oke, untuk soal yang kedua, pertanyaannya adalah 8M pangkat 7 N pangkat 6 per 4M pangkat 4 N pangkat negatif 2. Oke, jadi hal pertama yang dilakukan adalah untuk mengubah posisi M pangkat 4 dengan N pangkat negatif 2. Jadi 8M atasnya masih sama, M pangkat 7 N pangkat 6 per bawahnya jadinya 4N pangkat negatif 2 M pangkat 4. Oke, oke, oke. Hal berikutnya adalah untuk bagi 8 dengan 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Berarti 2M pangkat 7 N pangkat 6 per, karena udah dibagi jadi M saja. M pangkat 4 N pangkat negatif 2. Oke, ya. Hal yang berikutnya untuk dilakukan adalah 7 dikurang 4. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Jadi sama dengan 2M pangkat 3. Nah, untuk N, 6 dikurang negatif 2 sama dengan 8. M pangkat 8. Oke, bawahnya sama dengan 1 karena mereka semua udah dibagi. Berarti jawabannya adalah 2M pangkat 3 N pangkat 8. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jadi pertanyaannya adalah A sama dengan 4, B sama dengan 2, C sama dengan setengah. Nilai dari A pangkat negatif 1 pangkat 3 kali B pangkat 6 per C pangkat negatif 5. Jadi kita masukin dulu nilai-nilainya. Jadi A sama dengan 4, pangkat negatif 1, pangkat 3. Oke, kali 2 pangkat
6 per setengah pangkat negatif 5. Oke, jadi kita udah dapat ininya. Oke, gini. Terus eh, kita tinggal -1 kali 3 sama dengan -3. Jadi hasilnya 4 pangkat -3 kali sama 2 pangkat 6 per setengah setengah pangkat -5. -5. Oke. 4 pangkat -3 sama dengan eh kita bisa juga sebut 1/64. Oke, jadi 1/64 eh, jadi dikali 2 pangkat 6 itu adalah 64 per setengah pangkat -5 itu 32. 32. Oke. Ini kalau kita kalikan, jadi hasilnya itu 1/32. Oke, jadi ini eh, pertanyaan keempat. Jumlah 26 suku pertama dari barisan aritmatika 6 plus 14 plus 22 plus 30 plus dan seterusnya adalah kita harus tahu rumus untuk mencari jumlah suku, yaitu N per 2 kali A tambah A tambah N minus 1 kali B. Tinggal kita masukkan N-nya itu adalah 26. 26 dibagi 2 dikali A-nya adalah 6. 6 tambah 6 tambah dalam kurung N-nya 26 kurang 1 kali B-nya. B-nya itu 14 dikurang 6. Jadinya 8. Oke, jadinya 8. Terus tinggal kita hitung. 26 dibagi 2 sama dengan 13. Kali 26 dikurang 1 sama dengan 25. 25 kali 8 sama dengan 200. 6 tambah 6 sama dengan 12. Jadi 12 tambah 200 eh 12 tambah 200. Oke, sama dengan 13. 12 tambah 200 sama dengan 212 kali 212. Jadi hasilnya adalah 207 2756. Oke, jadi ini pertanyaan yang kelima. 5 sama dengan 40. 8 sama dengan 13. Negatif 113 sama dengan berapa? Oke, kita cari tahu dulu. 8 dikurangi 5 sama dengan ya. Setelah itu 40 dikurangi 13 sama dengan 27. Tinggal kita bagi 27 dengan 3. Ini adalah 9. 9 itu adalah B. Oke, sekarang A.
A sama dengan 9 kali 5 sama, sama dengan 45. Eh, tinggal kita tinggal kita tambah 25 dengan 40. Oke, hasilnya adalah 85. Nah, jika kita sudah tahu A-nya dan B-nya, kita bisa hitung dengan manual. Eh, maka negatif 113 adalah U23. Oke, jadi ini pertanyaan yang nomor 6. Diketahui akar 2 sama dengan 1,414, akar 3 sama dengan 1,732. Maka akar 6 per akar 3 kurang akar 2 adalah. Oke, jadi kita tulis dulu akar 6 per akar 3 minus akar 2. Ini sama dengan dikali 1. Jadi kalau dikali 1, kita tulis aja kali eh, akar 3 ditambah ditambah akar 2 per sama akar 3 tambah akar 2. Maka hasilnya 1 sama. Maka eh, sama dengan akar 6 kali dikali akar 3 ditambah akar 2. Oke. Nah, maka sama dengan hasilnya dalam kurung akar 3 akar 3 kali akar 3 kali akar 2 dalam kurung akar 3 kali akar 2 dikali dalam kurung lagi akar 3 tambah akar 3 ditambah akar 2 dalam kurung. Maka hasilnya akar 3 tadi tuh 1,732. Berarti 1,732 dikali akar 2. Akar 2 tuh 1,14 1,414. Terus dengan ah, eh dikali dengan sama 1,732, tapi sekarang ditambah 1,414. Oke, maka sama dengan 1,732 kali 1,414 adalah eh, kita ini kan bulatkan sama dengan 2,449 kali 3,146. Maka hasilnya adalah 7,705.
Ini adalah soal ke-7. Nah, pertanyaannya adalah 3 log 4 akar 2 dikurang akar 5 tambah 3 log 4 akar 2 tambah akar 5. Hasilnya adalah oke. Jadi dulu 3 log 4 akar 2 dikurang akar 5 itu hasilnya adalah 3,420. 3,3,42 3,42 saja. eh Tambah 3 log 4 akar 2 tambah akar 5 sama dengan 7,89. Oke, jadi eh, hasilnya 3 log, kita bulatkan jadi 3 tambah 3 log bulatkan jadi 8. 3 log 3 sama dengan 1 tambah 3 log 8 tuh hasilnya eh, kita bisa bulatkan jadi 2 ya. Jadi hasilnya adalah 3. Oke, jadi ini soal ke-8. Titik-titik, koma, min 7, koma, min 19, koma, min 31, koma, min 43, dan seterusnya. Tanyanya adalah jumlah 11 suku pertama pada barisan tersebut adalah, kita harus cari dulu B-nya. B-nya berarti kita tinggal kurangin negatif 19 kurang negatif 7. 7. Berarti hasilnya sama dengan negatif 12 itu B-nya. Sekarang A-nya yaitu suku pertama adalah negatif 7 dikurang dengan min 12. Berarti hasilnya adalah 5. Setelah kita cari tahu, kita masukin rumusnya. 11 per 2, N per 2, jadi 11 per 2 dikali dalam kurung 2 kali A, A-nya itu ada 5, eh, ditambah dalam kurung N min 1. N itu 11, jadi 11 kurang 1. Terus dikali B-nya. B-nya itu negatif 12. Oke, jadi kita jumlahkan jadi 11 per 2 dikali 2 kali 5 itu adalah 10. Berarti 10, 11 dikurang 1 sama dengan 10. Jadi 10 tambah 10 itu kurung eh, eh dikali dengan min 12. Min 12. Oke. Jadi 11 per 2 dikali 10 dikali min 12 sama dengan min 12. Jadi kita bisa singkatkan jadi 10 dikurang 120 karena min. Jadi hasilnya adalah 11 per 2 dikali 10 dikurang 120 sama dengan eh, min 111 ya. 110. Min 110. Oke. Terus kita bisa 2 kali negatif 2 dibagi dengan negatif 110 berarti sama dengan 50.
negatif 55. Jadi kita bisa hasilkan 11 dikali eh, 11 dikali negatif 55. Berarti hasilnya adalah negatif 605. Oke, jadi ini soal yang ke-9. Jika X sama dengan 4, nilai dari 3 akar 5 akar 3 akar 2 akar X pangkat 2, hasilnya adalah, jadi kita ubah dulu X ini menjadi 4. Jadi hasilnya 3 akar 5 akar 3 akar 2 akar 4 pangkat 2. Oke, ini eh, kita tidak perlu menulis lagi 2 akar 4 pangkat 2 karena hasilnya itu udah pasti 4. Jadi 3 akar 5 akar 3 akar 4 ini ya. Nah, terus eh, 3 akar 4 tuh kita ubah aja dari 4 1/3. Di 3 akar 5 akar 4 akar 1/3 gini. Oke, 5 akar 4 pangkat 1/3. Jadi hasilnya 3 akar 4 pangkat 1/15. Tuh, oke, jika sudah, jadi kita perlu eh, dikali. Jadi 4 pangkat, karena 3 akar 4 pangkat 1/15 kita kalikan dengan 1/3. Jadi 1/15 dikali 1/3. Jadi hasilnya adalah 4 pangkat 1/45. Jadi ini pertanyaan yang ke-10. Tentukan nilai X pangkat 2 per 2X jika 3 akar cos 0,008 pangkat 7 kurang 2X per cos 0,2 pangkat negatif 4X tambah 5. Jadi 3 akar jika diubah hasilnya 3 akar 8/1000 pangkat 7 kurang 2X per 2/10 pangkat negatif 4X tambah 5. Nah, jadi sama dengan 1/5 pangkat 7 kurang 2X per 1/5 pangkat negatif 4X tambah 5. Oke, jadi eh, kita tinggal coret-coret. Nah, hasilnya 1/5 pangkat 7 kurang 2X minus eh, min 4X tambah 5 karena 1/5-nya sama. Oke, ya udah. Jadi sama dengan 1/5 pangkat 7 2 tambah 2X jadi sama dengan 1. Ya sudah, sama dengan
dalam kurung 5 pangkat negatif 1 sama kayak tadi 2x plus 2 sama dengan 1. Tuh. Oke, bawahnya berarti 5 negatif 1 dikali 2 sama dengan negatif 2. Jadi 5 pangkat negatif 2 x min 2 sama dengan 1. Oke, bawahnya 1 itu bisa juga 5 pangkat 0. Berarti 5 pangkat negatif 2 x minus 2 sama dengan 5, 5 bisa juga 5 pangkat 0. Oke, jadi tinggal 5, 5, 5-nya dicoret, dan juga jadi hasilnya cuman negatif 2x kurang 2 sama dengan 0. 0. Oke, terus jadi sama dengan eh, negatif 2 pindah di negatif 2 sama dengan 2x karena 2x pindah. Jadi negatif 2 dibagi dibagi dengan 2 sama dengan x. Berarti x sama dengan minus 1. Minus 1. Oke. Sekarang untuk x-nya, untuk nilai x pangkat 2 per 2x, jadi kita tinggal ubah x jadi negatif 1. Negatif 1, negatif 1, negatif 1 di pangkat 2, pangkat 2 per 2, 2 ya, kali negatif 1. Oke, jadi hasilnya negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1 positif, per 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Jadi hasilnya 1 per negatif 2. Jadi ini soal yang ke-11 sampai 12. Pak Hartus mengumpulkan telur ayam sebanyak 29.550 butir selama 2 bulan. Banyak telur yang Pak Hartus kumpulkan membentuk barisan aritmetika. Pada hari ke-14, ia mengumpulkan telur ayam sebanyak 245 butir. Pertanyaannya adalah, 1. Berapa butir telur yang Pak Hartus kumpulkan pada hari terakhir? 2. Ia menjual semua telur-telurnya yang telah ia kumpulkan selama 3 bulan dengan harga Rp1.500. Berapa keuangan yang diperoleh? Jadi kita harus cari tahu P-nya dulu. Jadi 29.550 dibagi dengan 30 sama dengan 985. Terus 985 kita kurangkan dengan 245. Jadi hasilnya adalah 740. Terus N minus 1, jadi 60 dikurang 1 jadi 59 dikurangi dengan 14. Berarti hasilnya adalah 46. Oke, jadi kita tinggal bagikan 740 dibagi dengan
46. Jadi kita bulatkan, hasilnya adalah 15. Untuk A-nya, A adalah 245 sama dengan A tambah dengan N minus 1, jadi 14 kurang 1 sama dengan 13 dikali dengan B. B-nya itu 15. Jadi 245 sama dengan A tambah 13 kali 15 sama dengan 195. Jadi kita tinggal kurangkan 245 dikurangi dengan 195. Jadi A adalah 50. Nah, kita udah tahu A sama dengan 50, B sama dengan 15. Jadi berapa telur yang Pak Atus kumpulkan pada hari terakhir? 60 sama dengan 50 tambah tambah dengan 60 dikurang 1 berarti 59 dikali B. B-nya itu 15. Jadi jika kita jumlahkan eh, eh, pada hari terakhir Pak Artus mengumpulkan 935 butir telur. Untuk soal yang kedua, eh, Pak Artus menjual semua telur-telurnya yang telah ia kumpulkan selama 3 bulan dengan harga Rp1.500. Berapa uang yang diperoleh? Nah, jadi 3 bulan itu sama dengan 90 hari. Berarti S90 sama dengan 90 per 2 dikali dengan dalam kurung 2 kali 2 kali A. A-nya itu 50 ditambah dengan 90 N minus 1. Jadi 90 dikurang 1 sama dengan 89. Dikali dengan B. B-nya itu 15. Jadi 90 dikurang 2 sama dengan 45. 45 kali dengan 2 kali 50 sama dengan 100. Berarti 45 kali dalam kurung 100 tambah 89 dikali dengan 15 dengan 1335. Oke, berarti 45 kali dengan 100 tambah 1335 hasilnya adalah 100 1435. Jadi hasilnya adalah 64.575. Oke, tinggal tinggal kita kalikan 64.575 dikali dengan 1.500. Jadi hasilnya adalah 96.862.500. Dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan tentang soal matematika saya. Terima kasih.